Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Vetika Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Yang saya review ini adalah makalah yang tugas besar 1 kemarin, yang dimana film ini merupakan hasil sebuah proses kreatif dan interpretatif pembuatan terhadap suatu masalah yang ingin dikomunikasikan kepada masyarakat atau penontonnya. Akan tetapi bentuk komunikasi film ini bersifat tidak langsung, sama halnya dengan puisi dan prosa. Harus memahami pesan tanggapan dari sebuah film tersebut. Penonton perlu memahami tema film dari film ini sendiri. Dikarenakan agar lebih dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah film dengan baik dan baiknya sebagai penonton. Lanjut ke perumusan masalah. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut akan dirumuskan masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai berikutnya. Saya lanjut ke bab 2, sinopsis. Film yang dibintangi oleh Reza Rahardian, Ratu Tika Baravani, dan Asrul Dahlan disutradarai oleh aktor senior sekaligus pemain film tersebut, yaitu Deddy Mizwar dan Musfar Yasin sebagai pemilik dan pengembang ide cerita sekaligus penulis skenario. Film ini mencoba mengangkat bagaimana potret nyata yang ada dalam kehidupan Indonesia, berlatar belakang kegigihan anak muda yang ingin bekerja setelah mendapat gelar sarjananya selama hampir 2 tahun, adalah contoh nyata bagaimana masih sulitnya mencari lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Film Alangkah Lucunya Negeri Ini yang diarahkan dan disutradarai oleh Deddy Mizwar merupakan film yang bercorak dan juga menyentuh aspek-aspek religius, akhlak kepribadian, dan kehidupan. Film ini bercerita tentang Muluk, sarjana manajemen yang kesulitan mencari pekerjaan dan akhirnya bersentuhan dengan pencopet dan permasalahannya. Bersama Samsul, sarjana pendidikan yang juga masih menganggur dan menghabiskan waktu di gardu hansip hanya untuk bermain gaplek. Dan juga Pipit yang kesehariannya suka mengikuti kurs berhadiah di televisi. Muluk yang niat awalnya menciptakan kerja dengan menjadi konsultan pencopet dengan bagian 10%, akhirnya terperosok semakin jauh untuk menyadarkan dan mendorong para pencopet untuk hidup lebih baik. Para pencopet diajari membaca, menulis, Pancasialis, dan juga kewarganegaraan. Adapun juga pula Pipit yang mengajarkan tentang pendidikan agama, budi pekerti, dan pengembangan akhlak yang benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa di negeri kita ini, Indonesia, sangat minimnya lapangan pekerjaan untuk anak bangsa dan minimnya pengetahuan, pendidikan, dan wawasan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak jalanan. Lanjut. Mencerminkan pendidikan di Indonesia. Jadi film ini bisa kita lebih tepatnya ke realitismenya diterapkannya di kasus negara Indonesia ini berdasarkan fenomenal sosial mengenai masalah pendidikan, pengangguran, dan khususnya anak-anak jalanan yang menjadi pemandangan sehari-hari, serta kritik pada penguasa negeri ini atau para pemimpin-pemimpin di Indonesia, membuat Deddy Mizwar dan Musfar Yasin selaku sutradara dan penulis mencoba memberikan kontribusi sosial dengan memaknai kondisi kekinian bangsa dan segala komplikasinya. Lalu diwujudkan melalui film yang menginformasikan makna pesan moral yang disampaikan dalam setiap scan dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk film, yaitu Alangkah Lucunya Negeri Ini. Dengan mengangkat atau menggunakan simbol pencopet, Deddy Mizwar berusaha memasukkan pesan-pesan moral ke dalam film. Dialog-dialog yang hadir sepertinya secara halus menyentil mereka atau para pemimpin yang tidak lagi peduli dengan nasib bangsa dan
Mereka yang betah memperkaya diri sendiri, membuang muka dan kenyataan bahwa negeri ini sedang menderita atau tidak baik-baik saja. Mungkin juga kritikan tersebut akan mampir mengetuk hati nurani kita, setidaknya berharap bisa sedikit mengingatkan betapa lucunya tanah air yang kita tinggali dari lahir ini. Film alangkah lucunya negeri ini ditampilkan dengan ringan sehingga mudah mengena kepada para penontonnya. Pendidikan bukanlah merupakan syarat utama untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dengan titel yang telah diraih. Dalam film ini, pendidikan juga digambarkan dalam kenyataan saat tahun 2010 yang dimana film ini ditayangkan. Mereka yang terdidik belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan. Alhasil mereka memiliki gelar sarjana sekalipun ternyata tidak menjamin kesuksesan dalam kehidupan seseorang. Sarjana-sarjana pengangguran ada di mana-mana. Ini sekaligus masih menjadi potret nyata dari kehidupan saat ini. Meskipun 10 atau 11 tahun yang berlalu. Namun realita keadaan negeri ini masih sama. Meningkatkan indeks sarjana pengangguran masih bisa kita saksikan di lingkungan sekitar. Para pencari pekerjaan masih sulit mencari lapangan pekerjaan, kurang terbuka luasnya hingga dituntut untuk lebih kreatif. Jadi di Jakarta ini khususnya masih banyak sarjana-sarjana yang menganggur dan harus dituntut untuk lebih kreatif agar bisa menjadi pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Film yang mengandung sedikit komedi di dalamnya ini juga menggambarkan bahwa kesenjangan sosial yang ada di masyarakat ternyata mempengaruhi tingkat pendidikan di masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki tingkat ekonomi mencukupi pada kenyataannya mempengaruhi pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki keuangan yang mencukupi, memiliki pendidikan yang rendah, bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahwa orang yang tidak mempunyai ekonomi rendah hampir sama sekali tidak mempunyai jenjang pendidikan atau pengetahuan. Yang di sini nih kebanyakan para pemimpin negara hampir masa bodoh dengan ekonomi yang sekarang. Dan pada dasarnya pendidikan itu tuh menurut saya harus wajib untuk setiap orang. Yang dimana untuk pengetahuan kita, untuk masa depan karir kita dan semuanya, dan juga untuk tentunya bangsa. Lanjut. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki gelar belum tentu juga mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang layak. Karena di negeri ini, uang adalah hal yang paling penting. Segalanya sepertinya dapat terbayarkan oleh uang. Dan uang adalah kekuatan bisa mengontrol apapun itu. Jadi, di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai uang atau yang beruang bisa mengontrol semuanya, bisa mengatasi semuanya dengan adanya uang. Masalah apapun bisa beres dengan uang. Contohnya, para tikus berdasi yang harus dituntut penjara 10 tahun misalkan, bisa dipangkas menjadi 5 atau bahkan 3 tahun. Itu dengan ada apanya? Ada uang. Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil? Rakyat yang perekonomiannya kurang mampu, yang mencuri singkong aja untuk bertahan hidup, untuk makan, bisa penjara 10 tahun tanpa adanya potongan sama sekali. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwasanya orang yang beruang bisa mengontrol segalanya. Orang yang beruang bisa hidup lebih mudah dengan adanya uang. Itu perlu kita tanda petik. Yang dimana di negara kita sekarang ini lebih fokusnya ke uang tanpa kejujuran dan kurangnya rasa kemanusiaan kalau menurut saya. Lanjut, lapangan pekerjaan juga mempengaruhi tingkat pengangguran dan kriminalitas di negara ini, di mana orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau uang
kebanyakan menjadi pengangguran. Pengamen atau pengemis, karena kenyataan di negeri ini bahwa mencari suatu lapangan pekerjaan itu sangatlah susah dan membutuhkan yang namanya pengalaman, pendidikan, kekuasaan. Yang paling utama adalah uang untuk mendapatkan pekerjaan yang bermakna dan berharga. Jadi, dengan kita punya uang, pekerjaan apapun kita bisa beli tanpa melihat pengalaman kita, pendidikan kita. Dan pada dasarnya tuh sekarang di negeri kita ini terpaku dengan uang. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan paradigma baru, yaitu paradigma entrepreneurship yang harus dimiliki oleh seluruh generasi muda, yang bertujuan agar generasi muda tidak selalu bergantung pada orang lain dan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu di negara ini, tingkat lapangan kerja dapat bertambah dan tingkat pengangguran, kemiskinan, pengamen pun dapat berkurang. Persoalan kehidupan beragam juga ditonjolkan dalam film ini. Misalkan saja adegan ketika Pipit menanyakan agama anak-anak pencopet namun mereka tidak tahu agamanya dan betapa pentingnya agama mereka. Persoalan halal dan haram juga menjadi sangat mendasar setelah melihat kenyataan yang terpampang jelas pada film yang kita lihat ini. Apakah boleh menerima uang dari hasil tindak yang menurut ajaran agama yang diharamkan? Salah satunya mencopet, mencuri, dan lain sebagainya. Namun jika tidak diterima, maka orang tersebut tidak akan dapat hidup dan tidak memperoleh penghasilan. Dan pertanyaan ini masih belum terjawab hingga film ini selesai. Melalui film ini, kita mendapatkan sebuah pesan moral yang mengenai pendidikan agama, budi pekerti, kewarganegaraan, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Scan ketiga ini sekaligus menjadi potret rakyat miskin yang harus memilih antara status sosial, agama yang menjadi pegangan hidup seseorang seperti tokoh Muluk, Samsul, dan Pipit yang sadar dan menyesali semua perbuatannya. Bahwa suatu yang ditetapkan di hukum agama sifatnya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada pembenaran sama sekali yang bisa dilakukan manusia. Dan hukum Allah adalah jelas, halal ya halal, haram ya haram. Tidak excuse untuk hal itu dan tidak ada batas abu-abu untuk hal ini. Meskipun pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti mengurus anak-anak pencopet dan kembali ke pemuda yang penganggur. Pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah jangan pernah mencampur kebaikan dengan keburukan. Dalam film ini ditandai dengan adegan pergolakan batin Muluk, Samsul, dan Pipit antara rasa bersalah karena telah memakan uang haram dan keinginan untuk mendampingi anak-anak pencopet agar menjadi pribadi yang lebih baik sepenuhnya. Muluk, Samsul, dan Pipit telah merasa hidupnya berubah jauh lebih baik dan bermanfaat dengan mengajar anak-anak pencopet. Namun mereka harus rela berhenti dan kembali menjadi pengangguran lagi. Dikarenakan suatu yang sudah ditetapkan dalam hukum agama sifatnya mutlak, tidak ada pembenaran sama sekali yang bisa dilakukan manusia. Pada dasarnya namanya uang haram itu sekali haram ya haram, tidak bisa haram dihalalkan. Itu adalah hukum agama yang mutlak bagi agama Islam. Yang dimana kebanyakan orang merealkan beberapa cara biar mendapatkan uang. Contohnya entah itu dengan tindak kriminal yang itu tentunya haram untuk dihalalkan, untuk bisa makan. Di sini nih kita mirisnya kehidupan di negeri ini. Kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran, banyaknya tingkat yang perlu kita lebih tepatnya bisa apa kita dapat. Salah satunya harus mendapatkan gelar untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu pun tidak menjamin itu semua. Dan selanjutnya, menurut pandangan saya, film Alangkah Lucunya Negeri ini membentuk film ini berisi tentang sindiran atau sentilan kepada pemerintah
dan koruptor. Film ini memvisualisasikan tentang kehidupan masyarakat Indonesia itu benar-benar dan tidak dibuat-buat. Seperti banyak yang tindak kriminal pencopet, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Kelebihan pada film lucu ini, di negeri ini, ide dalam film ini sangat bagus. Latar ceritanya pun sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Menceritakan kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar dilupakan pemerintah. Film ini menyetir keadaan pemerintah kita dengan maksud menyadarkan pemerintah Indonesia lebih memberitahu pentingnya dari sebuah pendidikan. Nah, dari film ini aja sudah dijelaskan bahwanya pemerintah aja sudah bukan sudah sih, lebih tepatnya tidak memperhatikan sebuah pendidikan bagi warganya, bagi rakyatnya. Bisa kita lihat salah satunya pencopet tadi. Gerombolan Muluk dan teman-temannya. Dia adalah pencopet, ada kelas pasar, kelas mall, dan kelas sekolah. Kenapa? Kenapa ini dibentuk? Karena kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya dasar pengetahuan, yang menyebabkan mereka tidak bersekolah dan kurangnya akal untuk tidak melakukan tindak kriminal. Di sini adalah kelebihan dari film ini. Kekurangannya, film ini menganggap bahwa para lulusan S1 belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan dan menceritakan sisi negatif kinerja pemerintah DKI Jakarta. Jika penonton kurang mengerti, dalam film ini akan mengesankan sisi negatif terhadap sarjana yang sulit mencari pekerjaan. Dalam kata lain, penonton pesimis akan menjadi sarjana pun sangat sulit untuk mencari pekerjaan di DKI Jakarta, di Indonesia ini. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa lulusan S1 ini dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya, yang kita lihat sekarang ini, banyak pengangguran yang sarjana S1, S2, banyak pengangguran. Yang dikarenakan kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan yang diminta harus dituntut untuk mengetahui bla 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 bla. Dan untuk para penonton yang menonton film ini, Aura harap untuk ditonton dari awal sampai akhir biar tidak menyimpulkan bahwa sarjana S1 ini tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Pada dasarnya, siapapun yang bakal berusaha meskipun pengetahuan atau fresh graduate-nya masih awal dalam dunia kerja, pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya. Kesimpulan, saya akan menyimpulkan sedikit dengan film ini. Makna pesan moral yang ditampilkan oleh Deddy Mizwar selaku sutradara dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah jangan pernah mencampur adukan suatu kebaikan dengan keburukan. Dalam film ini ditandai dengan pengelolaan batin, Muluk, Samsul, dan Pipit antara rasa bersalah karena telah memakan uang haram dan keinginan untuk tetap mendampingi anak pencopet akan menjadi lebih baik. Kasus nyata dalam film ini yang ada di negeri ini. Film Alangkah Lucunya Negeri ini itu diambil dari kasus nyata yang dijadikan parodi kehidupan mencopet di film mencuatkan kasus korupsi di mana-mana berasal dari dalam kehidupan nyata. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, atau bisa kita lihat untuk saat ini. Jadi korupsi itu bukan hanya di kedudukan DPR, MPR dan pada para jajarannya. Sama dengan orangnya yang ada di Jakarta ini merupakan kebanyakan mencari duit yang tidak halal dikarenakan faktor jenjang mereka yang SD, SMP, dan SMA. Bahkan ada pula yang tidak berpendidikan sama sekali. Banyak pengangguran bergelar sarjana yang tidak dapat pekerjaan, sedangkan orang yang tidak ada gelar mereka bisa bekerja dikarenakan kemungkinan mereka mempunyai orang dalam yang bisa kita sebut sebagai networking, jaringan. Orang dalam nih, gampang untuk kerja, ya nggak? Jadi kita kalau misalkan kita nggak punya orang dalam nih, kita jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan meskipun kita pun udah bergelar S1. Ya itu dikarenakan kita kembali lagi ke awal, dikarenakan kalau misalkan kita mempunyai orang dalam dan mempunyai uang,
Meskipun kita tidak mempunyai ijazah S1, meskipun sampai SMK pun juga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagus. Apabila kita tidak mempunyai uang, kita tidak mempunyai orang dalam, jenjang kita cuman pendidikan sampai SMK atau SMA sederajat, itu pun sangat sulit sekali. Ya dikarenakan apa? Dikarenakan faktor pendidikan yang kurang dan kurangnya networking atau jaringan orang dalam. Film Alangkah Lucunya Negeri ini bercerita tentang kenyataan sosial kehidupan masyarakat serta penggambarannya tentang kehidupan anak jalanan yang menjadi pemandangan ibu kota sehari-hari. Kehidupan anak jalanan yang ada di daerah Jakarta sungguh ironi. Mereka ada yang mencopet, mulung, pekerja keras, yang diupah di bawah standar atau kecil. Mereka tidak peduli dengan upah yang penting mereka mendapat menghidupi keluarga mereka ataupun diri mereka sendiri dan kehidupan sehari-hari. Menurut saya, mengenai pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Faktanya masih banyak orang-orang fakir miskin dan orang-orang terlantar hidup di jalanan. Itu diabaikan dan tidak dilanjuti oleh pemerintah dan tidak ditanggapi sama sekali. Kita masih, kalau di Jakarta nih, masih banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan dan hidupnya menjadi pemulung, kalang kabut dan semuanya. Kurangnya sentilan pada pemerintah untuk orang-orang yang terlantar seperti ini. Kurang pedulinya mereka. Ya dari pas waktu pemilihan aja mereka menebar janji yang dimana saya akan menjamin kehidupan orang-orang terlantar bla 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 untuk menjadi lebih baik. Pas waktu menjadi salah satu pemerintah negara, apa? Janji-janji itu palsu. Dan orang-orang terlantar yang hidup di bawah kolong jembatan ini masih sama hidup situ dan hidupannya nggak berubah. Dan hampir dilupakan sama sekali. Apalagi untuk sekarang ini yang dimana adanya pandemi dan berdampak pandeminya yang semakin banyak orang-orang pengangguran, orang-orang yang hidupnya susah malah tambah susah. Bahkan tidak disangka negara kita menjadi negara termiskin untuk saat ini. Nah, bahkan pandemi ini aja nih, pemerintah aja bisa menjual belikan vaksin. Dan pemerintah aja bersekongkol, bukan bersekongkol sih, tapi tempatnya menjual belikan masyarakat gitu loh, rakyatnya. Nah, cukup sekian untuk review film ini, Alangkah Lucunya Negeri ini. Semoga yang saya jelaskan ini bisa memenuhi atau bisa mewakilkan untuk negara ini, untuk para pemimpin, para petinggi Indonesia yang semoga bisa terdengar dan bisa untuk memenuhi tugas besar 2 ini. Dari saya, Milani Fetika Fitriasa, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.